kosong, tapi teman-temanmu nggak tahu. Anda dapat informasi dulu. Nah, sehingga Anda pura-pura nggak tahu ya, setelah itu Anda nggak join ya. Teman Anda yang sudah join jadi karena infonya kurang dia nggak dapat. Itu mungkin Anda dapat informasi tentang kegiatan lomba, beasiswa. Ya, Anda dapat informasi beasiswa, teman Anda nggak dapat. Nah, Anda mengajukan beasiswa Anda dapat. Tapi teman Anda yang nggak dapat informasi, ya dia tidak dapat beasiswa. Jadi informasi itu sangat penting, ya, sehingga Anda bisa mengungkap bahwa diri Anda pemenang jika punya informasi yang lebih banyak. Data sebagai sumber informasi yang perlu dikelola dengan baik. Pengolahan data diterapkan dengan menggunakan basis data. Jadi data itu bisa diolah menggunakan basis data. Jadi data kita peroleh, setelah itu kita proses, setelah itu kita dapat informasi. Untuk definisi data adalah fakta yang dapat disimpan dan mempunyai arti. Data adalah deskripsi tentang benda, kejadian, aktivitas, transaksi yang tidak berpengaruh langsung kepada pemakai. Penggambaran fakta tersebut direkam dalam bentuk simbol seperti angka, tulisan, ataupun gambar. Sedangkan informasi, jadi data sama informasi itu berbeda ya. Sedangkan informasi adalah hasil analisis dan sintesis terhadap data. Informasi dapat dikatakan sebagai data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang, entah itu manajer, staf, ataupun orang lain di dalam suatu organisasi. Data adalah bahan baku pembuat informasi. Untuk menghasilkan informasi diperlukan sejumlah proses pengolahan data. Bila data sebagai bahan baku tidak baik ya, jadi data kualitasnya buruk, ya, maka informasi yang diperoleh juga akan tidak baik. Sehingga sering muncul yang berita-berita di internet atau dimanapun ya, muncullah berita hoax. Kenapa ada berita hoax? Karena data yang diperoleh kurang baik ya, kurang berkualitas, tidak up to date atau tidak sebenarnya, sehingga banyak informasi hoax yang beredar. Basis data ya, merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Kumpulan data yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi. Basis data adalah kumpulan data yang basis data adalah untuk kemudahan, kecepatan dalam pengambilan data. DBMS ya, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan memanggil query basis data. Program yang memungkinkan pengguna basis data untuk membuat dan memelihara suatu basis data. Itu dinamakan DBMS. Sistem software yang multiguna yang menyediakan fasilitas umum. Tujuan utama dari DBMS adalah untuk menyimpan dan menampilkan database. Misal menggunakan Oracle, SQL, mungkin yang di Office adalah MS Access. Query dalam basis data. Nah, contohnya ini aplikasi yang menggunakan basis data, ya, perbankan, ya BRI ataupun yang lainnya. Ya, bayangkan kalau mereka tidak menggunakan basis data, berapa buku yang dibutuhkan untuk mencatat, berapa rak yang dibutuhkan untuk menyimpan arsip. Nah, tapi kadang masih di perbankan atau yang lain itu masih membutuhkan pengisian kertas ya, masih dikombinasikan. Setelah itu aplikasi perdagangan.
basis data untuk katalog produk, pemesanan produk, dan pencarian produk. Sehingga membutuhkan basis data. Penerbangan atau kereta api juga menggunakan basis data. Ya, manfaatnya penggunaan basis data yang pertama adalah kecepatan dan kemudahan dalam pengambilan data dan informasi. Dalam pemrosesan data juga lebih cepat dan lebih mudah. Nah, bayangkan kalau masih disajikan dalam buku. Ya, Anda mencari nama si Amir. Berapa waktu yang dibutuhkan? Setelah itu manfaat yang kedua, efisien penggunaan ruang penyimpanan. Bisa mengurangi pengulangan data, bisa menyimpan data yang terangkap. Setelah itu yang ketiga adalah pembatasan hak akses. Jadi database itu juga bisa dengan pengguna satu dan pengguna lain itu berbeda. Sama aja database yang punya mahasiswa dan punya dosen itu juga beda. Mahasiswa hanya bisa melihat KRS. Ya, mahasiswa hanya bisa melihat KHS. Mahasiswa hanya bisa melihat jadwal dan mata kuliah. Dosen bisa memberikan sebuah nilai. Anda hanya bisa melihat ya. Jadi akses dosen dan mahasiswa pun juga bisa berbeda. Setelah itu yang keempat, keakuratan ya manfaatnya. Data yang disajikan ya nanti kalau dicari juga bisa menemukan data yang akurat. Setelah itu ketersediaan, manfaat yang keenam multi user, jadi bisa diakses oleh banyak orang. Database bisa diakses oleh banyak orang. Teman Anda bisa melihat siam. Anda juga bisa melihat siam di waktu yang sama, di jam yang sama, atau di hari yang sama, di tempat yang berbeda. Seperti kita ini juga ada database-nya. Penyimpanan data. Tersedia informasi yang update. Yang keenam mencapai independensi data ya. Jadi spesifikasi data yang disimpan dalam tiap program aplikasi. Perubahan dapat dibuat pada struktur data. Jadi database-nya bisa dibuat dan diubah tanpa mempengaruhi pemrograman yang untuk mengakses. Jadi di sini ada database-nya, ada program untuk membaca database-nya. Setelah itu mengintegrasi data dari beberapa file. Saat file dibentuk, ya, sehingga menyediakan kaitan logis organisasi fisik, tidak lagi kendala. Yang ke-10, dapat meningkatkan keamanan. Baik database mainframe maupun komputer mikro dapat menyertakan beberapa lapis keamanan seperti kata sandi, direktori pemakai, ya, dan bahasa sandi. Sekarang hampir pin internet banking atau yang lainnya itu sudah passwordnya sudah nambah lagi ya. Kalau nggak salah minimal 8 dengan kombinasi angka dan huruf besar dan huruf kecil ya. Yang ke-11, meningkatkan persentase kesiapan data yang berarti kesediaan pada waktu yang dibutuhkan. Yang ke-12, ya, pasti mempermudah pemrograman karena lebih fleksibel. Dan mungkin saat ini Anda masih belajar tentang pemrograman dasar ya. Pemrograman dasar kan informasinya hanya disimpan dalam variabel atau array atau record. Kalau datanya besar ya, kita bisa menyimpannya dalam bentuk database. Kapan kita tidak menggunakan database ya? Aplikasi yang dibutuhkan sangat sederhana. Ya, kayak perhitungan jumlah-jumlahan ya. 1 tambah 2 ya. Variabel A ditambah variabel B itu kan sederhana. Jadi cukup menggunakan variabel saja. Atau cukup menggunakan array atau record.
Setelah itu tidak perlu multiple akses dari data. Ya. Jadi tidak perlu kalau kita bikin sebuah sistem ya, misal keperluannya hanya untuk satu orang dan hanya orang itu aja, usernya. Sehingga ya kita tidak perlu menggunakan database. Tapi kalau kayak supermarket atau Indomaret atau Alfamaret, bagian kasir kan dia beda orang. Yang kedua bagian kasir. Setelah itu bagian distributornya atau pusatnya juga kan pengguna yang berbeda. Jadi bisa multiple akses. Kalau tidak multiple, jangan menggunakan database. Ya, komponen dalam database ya DBMS ya, ada perangkat keras. Ya, kita membutuhkan sebuah perangkat keras. Setelah itu ada data ya, data yang dikelola. Setelah itu ada perangkat lunaknya, software ya, yang mengakses datanya. Setelah itu ada pengguna atau usernya. Jadi ada di sini ya profil IP. Di PTI juga ada adalah analis sistem dan desainer database. Nah, di sini adalah orang yang merancang database-nya nanti. Foto entitas berapa, atribut berapa, tabel atau peringatinya seperti apa, itu kerjaannya begini, database. Setelah itu ada programmer aplikasi. Programmer aplikasi ini adalah merancang sebuah aplikasi yang bisa mengakses database. Setelah itu Anda atau customer-nya itu adalah sebagai end user-nya, pengguna, yang untuk mengolah sebuah data. Jadi kerjaan IT itu tidak, istilahnya masih dibutuhkan ya, sampai kapanpun masih dibutuhkan. Oke, dalam basis data ada yang namanya bahasa DDL dan bahasa DML. Tipe bahasa yang digunakan menspesifikasikan skema basis data yang dinamakan DDL. Sedangkan tipe bahasa yang dipergunakan untuk mengakses query atau update basis data dinamakan DML. Ada dua bahasa, DDL sama DML. DDL adalah skema basis data yang spesifikasinya untuk sekumpulan definisi. Mohon bentar. Nanti apa? Ya, jadi ada bahasa DDL adalah skema basis data ya, hasil kompilasi DDL berupa tabel-tabel yang disimpan dalam sebuah file atau kamus data. Setelah itu DML adalah bahasa untuk memanipulasi data. Jadi mengambil data, menyimpan data, memodifikasi data. Query ya. Jadi menggunakan bahasa query ya, DML ya, adalah statement ya, yang ditulis untuk mengambil informasi bagian dari DML yang mengenai pengambilan informasi yang kita sebut adalah bahasa query. Ada insert, ya, view, update, delete. Nanti ada bahasanya sendiri. Jadi di mata kuliah ini hanya mengenalkan aja. Jadi belum ada coding, nggak ada coding.
Nah, itu desain database ya, ada banyak modul yang umum digunakan untuk memodelkan data. Di antaranya adalah model relasi menurut istilah Lyman, mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan, di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang lain seperti model hierarkis ya, dan model jaringan menggunakan cara yang lebih eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. Jadi menggambarkannya seperti ini ya. Ada yang namanya ERD, diagram relationship entity. Nah, jadi yang kotak-kotak ini biasanya ini adalah entitas ya. Ada member ya, ada barang, ada karyawan, ada supplier. Nah, itu apa hubungannya karyawan dengan barang? Menjual barang kepada member. Setelah itu, ini adalah atribut ya, yang untuk memberi keterangan dari entitas. Sama aja kayak manusia, KTP ya, ada NIK, ada nama lengkap, ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, ada agama. Itu kita namakan adalah atribut. Nah, kalau ini adalah relasinya apa antar entitas, ya, entitas. Bisa digambarkan ini, atau bisa digambarkan model relasional ini. Ini cara penggambaran desain database. Jadi ada tabel dan isinya ya, ini ada kolom, ini ada baris ya, misal tabel mata kuliah dan tabel mahasiswa dan KRS. Oke, nanti lebih detailnya dipelajari kurang lebih 3 SKS kayaknya. Di mata kuliah database semester berapa ya? Kalau nggak 3, semester 4. Basis data tidak hanya sekedar sekumpulan berkas atau tabel, tetapi juga mencakup hal-hal lain seperti hubungan antar tabel, view, tabel yang bersifat logis yang merupakan paduan sejumlah tabel, bahkan kode yang kita sebut prosedur tersimpan. Oke, ada pertanyaan tentang basis data. Jadi basis data itu untuk mempermudahkan kita dalam penyimpanan ya, bisa penyimpanan, pengeditan ya, manipulasi data atau mencari sebuah data. Bayangkan Google kalau tidak menggunakan basis data atau database, dia butuh berapa buku untuk menyimpan informasi-informasi. Nah, sama aja kalau di sekolah Anda ya, data mahasiswa setiap tahunnya, data rapot ya. Tapi saat ini rapot masih itu ya, masih buku ya. Bagaimana kalau dia dalam bentuk database hanya cukup dari software. Nah, siap Anda juga itu sudah database. Nanti Anda bisa melihat KRS, sejarah perkuliahan, sejarah pembayaran. Oke, ada yang tanyakan? Atau anak SMK ini sudah sering mainan database ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya. Saya ingin bertanya mengenai database. Ada kejadian pada bulan Mei 2020 kan ada database Tokopedia yang bocor 91 pengguna. Lalu ada juga database Bukalapak pada tahun yang sama juga, bulan yang sama, bocor 13 juta pengguna. Nah, itu bagaimana jadi bisa bocor data pengguna itu, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ini kejahatan seorang ya. Jadi ya istilahnya bukan bocor ya, mungkin ada orang yang melakukan hacker ya, atau memasuki database mereka ya. Jadi keamanan dari sebuah database itu memang sangat diperlukan. Jadi kebocoran itu berarti kan kemungkinan keamanan dari
e-commerce tersebut ya, masih terlalu lemah. Sehingga orang belajar hacker kan banyak kan sekarang di YouTube kan. Ya bagaimana menjadi hacker. Ya, sehingga mungkin banyak orang yang belajar dari situ ya, untuk mengambil data-data informasi. Sehingga dia bisa memasuki sistem database mereka dan setelah itu mungkin menduplikasi database. Soalnya database itu juga jadi duplikat ya. Jadi diambil datanya, ya, setelah itu disebarkan ya, sesuai dengan kebutuhan atau tujuan mereka. Tapi hal seperti itu memang banyak ya hacker-hacker seperti ya. Kemarin juga pernah kan di daerah Blitar kalau nggak salah ya. Nasabah kehilangan saldo uang. Ya. Itu kan juga kejahatan di dunia maya ya. Jadi kejahatan tentang keamanan sistem informasi. Sehingga kalau Anda nanti bikin database, pastikan data Anda itu tidak bisa dibobol ya, atau keamanannya harus Anda pastikan. Ya, silakan bikin keamanan yang berlapis. Ya, mungkin sistem keamanan mereka masih belum berlapis. Sekarang aja Google atau email, kadang kan verifikasinya ada 2 kali ya, verifikasi misal ada pertanyaan ya, verifikasi pertanyaan apa, dan itu ada verifikasi nomor HP. Sekarang kan banyak cara untuk melakukan verifikasi. Anda daftar pun ada verifikasi OTP kan ke nomor HP. Apa benar ini Anda atau tidak? Yang utamakan berarti Anda saat membuat database sistem keamanannya. Sehingga tidak terjadi kebocoran. Karena sekarang banyak kejahatan yang bisa melakukan hacker atau yang lainnya. Hacker itu lebih bisa kok dipelajari, tapi jangan digunakan untuk kejahatan. Oke, ya, jadi ya memang kita tidak bisa ngapa-ngapain selain memperbaiki keamanan, tapi sebenarnya bisa dilacak untuk keamanannya. Jadi nanti mungkin dipelajari di mata kuliah keamanan sistem jaringan. Di situ nanti kemungkinan ya saya juga nggak pernah ngajar gitu. Mereka akan mengajari Anda bagaimana mengamankan sebuah sistem jaringan. Nah, nanti ada istilah deskripsi ya, mensamarkan sebuah password. Oke, ada lagi? Saya Pak, ada Pak. Ya. Terima kasih Mas Saiful. Jadi saya ingin bertanya, saya pernah mendengar ada yang namanya DBBNS sama CBBNS itu masih masuk ke dalam DBNS atau bagaimana itu atau bukan DBBNS sama CBBNS? DB apa tahu? DBBNS dan CBBNS itu saya pernah dengar itu masuk ke dalam database database yang DBMS ini atau bukan itu? Sama kayak, soalnya C kan biasanya CNAN terpusat kan, database yang terpusat. Ya termasuk di DBMS juga, tapi kan dia mungkin sebagai pusatnya. Jadi mungkin ada database pusat, setelah itu ada database untuk di servernya atau yang lainnya. Ya masih bagian dari DBMS. Ya nanti di mata kuliah database nanti pasti dijelaskan apa perbedaannya, bagaimana kita mensiasati keamanan basis data ya. Jadi ya masih bagian database ya. Tapi istilahnya kan bedanya kan terpusat sama tidak terpusat. Karena di Pilkom sama Brawijaya kan punya server atau di database masing-masing. Nah, kadang Pilkom aja tidak terintegrasi dengan Pilkom Apps ya. Anda kan punya Pilkom Apps. Itu belum terintegrasi dengan database pusat, database Brawijaya. Jadi kadang data mahasiswa itu ada yang berbeda. Ya. Soalnya kadang beda database, harus ada perlakuan sendiri. Oke, nah kita lanjutkan. Baik, makasih Pak. Pengembangan software perangkat lunak. Ya. Perangkat lunak atau software
menurut Abdul Qadir ya, adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memproses informasi. Pendapat kedua, ya, menurut Roger, ya, perangkat lunak adalah perintah atau program komputer yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Struktur data memungkinkan program memanipulasi informasi secara profesional. Dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan dari program. RPL atau rekayasa perangkat lunak, suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek dari produksi perangkat lunak, yang mulai tahap analisa kebutuhan, menentukan spesifikasi kebutuhan, sampai melakukan pengujian dan pemeliharaan. Jadi jangan bilang kalau perangkat lunak itu yang penting sudah jadi ya sudah. Tidak, karena di sini ada proses pemeliharaan, ya. Pemeliharaan dari sebuah sistem. Nah, dalam membuat perangkat lunak, ya, Anda harus melihat aspek-aspek ya, seperti manajemen proyek, ya, menentukan personil, anggaran, ya, anggaran juga harus dipertimbangkan. Nah, permintaan dari customer Anda, biayanya berapa itu harus juga dihitungkan. Dan juga jangan lupa setelah sistemnya jadi atau software jadi, Anda lakukan pelatihan pada penggunanya, cara menggunakan perangkat lunaknya atau tutorialnya. Tujuan dari LPL ya sebenarnya adalah output yang kinerjanya tinggi. Ya, pengennya kinerjanya tinggi dengan biaya yang rendah, dengan waktu yang tepat. Ya, customer Anda juga gitu. Dia akan membayar Anda pasti pengennya dengan harga 1 juta. Kinerja sistemnya dan mintanya 1 minggu selesai. Ya, biasanya kan customer gitu. Kalian juga kalau dalam mengembangkan perangkat lunak harus memperhatikan itu juga 3 aspek. Tujuan RPL adalah memperoleh biaya produksi yang perangkat lunaknya rendah, menghasilkan perangkat lunak kinerja yang tinggi dan andal dan tepat waktu, dan menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada jenis platform berbagai platform ya. Jadi bisa di manapun bisa ya, di HP, di laptop bisa. Menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Dalam ruang lingkup RPL itu ada tahapannya, melakukan analisa kebutuhan, ya, melakukan desain software, sampai melakukan kualitas, ya, pengujian kualitas dari software dan proses. Banyak tahapannya. Pak, apakah semua orang itu harus menguasai semua ini? Harus paham tentang analisa kebutuhan, harus paham tentang desain, ya? Tidak harus. Kalau Anda memang jadi analis sistem, ya, berarti Anda harus memahami bagaimana cara untuk mendapatkan analisa kebutuhan. Kalau Anda pahamnya dalam rancangan desainer, ya Anda harus tahu bagaimana membuat ERP, modul relasi, dan yang lainnya. Pak, saya pahamnya dalam perawatan software. Ya, berarti Anda nanti memahami tentang maintenance software. Biasanya sulit itu adalah maintenance software. Kita harus memahami program orang ya, atau kadang kita memperbaiki program orang itu kadang lebih sulit daripada membuat sendiri. Oke, definisinya ya. Yang pertama ya requirement ya, itu adalah untuk mencari kebutuhan.
atau spesifikasi dari kebutuhan pengguna dan persyaratan dari perangkat lunak yang dibutuhkan. Nah, mungkin penggunanya pengennya, Mas, nanti ada tabel untuk customer ya. Ada juga fungsi bagi customer yang punya member dan tidak punya member. Nanti ini perangkat lunaknya harus bisa di komputer saya, Mas. Komputer saya masih Pentium 4. Ya. Jadi Anda bikin software untuk Pentium 4. Mas, ini komputer saya untuk di i7 ya. Silakan Anda bikin software untuk i7. Saya itu bikin desain ya. Desain ini adalah dari proses penampilan arsitektur, komponen, antarmuka, karakteristik dari perangkat lunak. Nah, itu konstruksi dari software ya, berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak, algoritma, pengodean, pengujian, dan sebagainya. Tahapan yang keempat adalah testing. Ya. Jadi konsep itu sudah dikembangkan, ya, setelah itu di testing. Ya, pengujian, ya, ada pengujian alfa, ada pengujian beta. Ya. Di sini diuji perangkat lunaknya yang sudah terjadi. Ya. Dari keseluruhan bisa, dari sebagian bisa. Setelah itu sistem sudah diuji, sudah diimplementasikan. Ya, biasanya ada maintenance, ya, perawatan. Upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak yang telah dioperasikan. Sama aja kemarin siam Anda ya, sering agak-agak error ya, karena dilakukan maintenance ya, memperbaiki, menambah fitur disesuaikan dengan kondisi dari saat ini. Setelah itu ada manajemen konfigurasi berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak ya. Jika mau menambahkan atau mengganti aturan atau password atau yang lainnya. Setelah itu ada manajemen engineering software yang berkaitan dengan pengolahan, pengukuran RPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Nah, setelah itu juga Anda harus juga memahami metode dan tools ya, untuk kajian teoritis, alat bantu, dan metode yang digunakan di RPL. Setelah itu ada engineering software, ya, proses yang berhubungan dengan definisi, implementasi, pengukuran, pengolahan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Dan yang terakhir adalah kualitas software. Jadi ini untuk menitik beratkan pada pengujian kualitas dan daur hidup dari perangkat lunak. Perangkat lunak itu ada daur hidupnya. Semisal Windows, kalau dia tidak dilakukan daur ulang sistem operasi, ya, dia akan hilang, ditinggal zaman. Sehingga selalu ada update perbaikan kualitas dari Windows. Sampai sekarang kan sudah Windows berapa ya? Setelah itu aplikasi pun juga selalu update ya. Coba aplikasi Android Anda. 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali selalu minta update kan. Tidak tahu itu yang diupdate itu fitur apa, atau tampilannya atau antarmuka. Ya. Jadi tantangan dalam pengembangan software ya biasanya itu yang sering terjadi itu pemahaman dari customer itu berbeda dengan pemahaman dari staff programmer dan kawan-kawan. Biasanya customer pengen A, ya, tapi programmernya itu A itu nggak mungkin bisa pakai itu. Tapi yang customernya ngeyel. Setelah itu kadang waktu ya. Waktu yang diminta customernya seminggu. Tapi dia ngasih biayanya ya. Seharusnya ini nggak seminggu ya. Bisa 1 bulan. Dan sebagainya. Kalau kita gambarkan nanti ada ya. Oke. Nah itu ya SDLC ya, metode salah satu yang sering digunakan adalah SDLC untuk melihat secara perkembangan ada analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Siklus hidup pengembangan sistem informasi atau SPL ya,
Untuk melakukan pendekatan secara sistematis, penganalisan sistem, melakukan analisa dan perancangan sistem informasi yang semuanya berada dalam apa yang disebut siklus hidup. Jadi sistem informasi itu ada siklus hidup. Tidak hanya rantai makanan ya. Rantai makanan itu kan juga siklus hidup manusia dan hewan ya. SDLC adalah pendekatan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan menganalisa dan merancang sebuah sistem informasi. SDLC memiliki variasi yang banyak ya. Jadi tidak ada siklus hidup pengembangan informasi yang paten, yang baku. Kalau bikin sistem informasi harus gini, harus metode A, harus metode B, enggak. Jadi pengembangan sistem informasi itu sesuai dengan kebutuhan dari organisasi atau kebutuhan dari sebuah software yang akan dibuat. Ya, yang sesuai dengan penggunanya. Ya, ada yang model seperti ini ya. Ada 7 tahap. Identifikasi masalah, ya. Setelah itu kebutuhan pengguna, setelah itu analisa yang dibutuhkan, ya, analisa sistem yang dibutuhkan, membuat desain rekomendasi, mengembangkan softwarenya, testing, sampai melakukan implementasi dan evaluasi. Kalau ada masalah, kembali lagi dikembangkan. Jadi dia bisa meningkat. Jadi bikin sistem itu nggak cukup sampai ini berhenti. Ya, nanti ada evaluasi perbaikan. Ya. Setelah dapat evaluasi, nanti dikasih masalah lagi, dikembangkan lagi. Makanya sebuah sistem itu dia tidak hanya diam saja, ya. Jadi ada perkembangan. Identifikasi masalah, yang mencari masalah, ya, peluang yang diamati dari organisasi, ya, untuk mendapatkan sebuah masalah. Tahapan kedua adalah menentukan syarat-syarat kebutuhan informasi. Ya, pada tahapan ini adalah kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh para pengguna di dalam sistem. Ya. Mungkin butuh untuk menampilkan data penjualan, butuh menampilkan story siapa aja yang login, atau butuh untuk menghapus atau yang lainnya. Setelah itu menganalisa kebutuhan sistem. Tapi ini adalah perangkat atau teknik tertentu untuk membantu menganalisa menentukan kebutuhan. Ya, jangan salah dalam menentukan kebutuhan sistem. Nah, sistemnya ini nanti diinstal di RAM berapa, giga berapa, harddisknya seperti apa ya. Setelah itu Windows-nya apa, OS-nya apa, dan sebagainya. Ya, silakan diamati kalau bisa ya. Ini adalah gambaran apa yang dipikirkan customer ya, analisis sistem dan programmer. Ya, itu kadang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara kita untuk melakukannya ini? Pak, customer-nya pengen A. Setelah itu dari analisis itu menangkapnya adalah menjadi B. Setelah itu disampaikan ke desainnya menjadi C. Dari programmernya menjadi E. Setelah itu dari programmernya disampaikan ke customer kok beda. Ya, kadang ada penangkapan seperti itu. Nah, sehingga dalam SDLC itu biasanya setiap langkahnya itu dikonfirmasi kembali ke customer. Ya, setelah dianalisis, ya, Pak, apakah seperti ini analisa kebutuhannya? Oh ya, oke. Lalu masuk ke tahap desain. Desain bikin ya, konfirmasi ke customer-nya. Oh ya, sudah oke. Lalu ke programmer. Kalau Anda tidak melakukan tahap-tahapan validasi, biasanya ya sering terjadi itu.
saat programnya jadi dikasihkan customer, kok salah total ya, sehingga programmernya kerja 2 kali. Ya saran saya ya setiap tahap itu dikonfirmasi lagi ke customer atau lakukan forum diskusi bersama customer, analisis, ya, desainer dan programmer dan yang lainnya, sehingga agar penangkapan ini ya, pemahaman dari setiap orang yang bekerja itu biar sama. Oke, ya, merancang sistem tahapan yang keempat. Setelah itu yang kelima adalah pengembangan ya. Penganalisan sistem akan bekerja sama dengan pengembang perangkat lunak atau programmer untuk mengembangkan perangkat lunaknya. Setelah itu melakukan pengujian setelah sistem atau perangkat lunaknya jadi. Yang siklus yang ketujuh adalah implementasi dan evaluasi ya. Tahap terakhir siklus hidup pengembangan sistem informasi akan dilanjutkan dari awal apabila ada perusahaan atau perubahan yang diinginkan pada sistem yang akan dirancang. Nah, jadi ada yang di akhir baru selesai di konfirmasi ya. Jadi satu siklus selesai baru dikonfirmasi. Ada yang setiap tahap dikonfirmasi. Ya, ada banyak metode yang di SDLC, ada waterfall ya, prototyping, spiral ya, ugly dan yang lainnya. Nah, nanti diperdalami lagi di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, KS. Jadi saya hanya mengenalkan aja ya, ini ada model waterfall ya. Model ini biasanya digunakan untuk membuat software dalam skala besar yang akan dites dalam waktu yang lama. Ya, cocok untuk sistem yang memiliki requirement stabil ya. Jadi ini syaratnya adalah untuk analisa kebutuhan dari customer yang stabil, tidak berubah sewaktu-waktu ya. Ya, ada waterfall ya, jadi kayak terjun. Tahap ini selesai, baru tahap desain selesai, tahap selesai. Dan nanti bisa dibaca kelebihan kurangnya. Dan untuk tahap P-model ya. Model ini merupakan perluasan dari waterfall. Ya, karena tahap ini mirip dengan yang terdapat di model waterfall ya. Jika model waterfall prosesnya dijalani secara linear, maka dalam model P ini diproses bercabang ya. Jadi ini bisa dilakukan atau bisa ya, melakukan acceptance testing ya, atau dari sini pindah ke sini ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ada yang model prototyping ya. Dia akan menyelesaikan prototipenya dulu dalam sistemnya ini. Apakah sudah sesuai dengan customer-nya? Kalau sudah sesuai baru masuk ke development-nya, pengembangannya, baru ke testing. Jadi dia prototype terus sampai sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau spiral ini ya, dia akan ya dari mulai analisis sampai ini ya selesai. Kalau di sini belum selesai, dilanjutkan lagi analisis sampai dia merasa pengembangnya selesai. Jadi model spiral ini menjadi sebuah pendekatan yang realistis bagi perkembangan sistem dan perangkat lunak yang berskala besar. Jadi dia akan berulang terus sampai ya, maintenance perbaikan ya, diupdate terus ya. Oke, ada pertanyaan? Permisi Pak, saya mau bertanya. Ya. Prototype itu apa Pak ya? Ini dari prototype ya. Ini. Nah, jadi cepet ya. Jadi prototype model adalah hal-hal penting dari sebuah informasi yang akan dibangun. Prototype bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, jadi tidak lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali dan dikembangkan.
ya, ditambahkan atau digabungkan pada sistem informasi. Kadang Anda lihat di aplikasi Android kan ada ya beberapa itu yang istilahnya ini masih percobaan ya. Atau masih kalau versi istilah beta ya. Kalau belum beta ya biasanya. Ya, jadi versi yang belum benar-benar rilis secara resmi. Jadi bisa digunakan tapi hanya cepat. Prototype. Kalau di video ya istilahnya trailer ya. Jadi hanya bagian depannya yang nanti bisa diperbaiki ya. Sebuah prototipe hanya bagian dari produk yang mengekspresikan logika maupun fisik antarmuka eksternal yang dibutuhkan. Jadi prototipe itu ya masih gambaran depannya saja atau sebagian. Jadi belum sampai develop. Oke, ya prototipe ya. Dan Anda kalau bikin ada yang dari sini. Jadi bikin kerangkanya ya. Kalau dari sini itu bikin kerangkanya ya. Dari besi atau apa ya. Oh Pak, seperti ini prototipe-nya ya. Ya sudah itu. Atau Anda bikin bangunan ya sketsanya. Ya macam-macam jenis prototipe. Ada yang hanya sketsa ya, wireframe-nya atau bentuk kotak-kotaknya aja itu juga masuk dalam prototipe. Ya, kalau dalam desain rumah berarti Anda bikin desainnya di atas kertas. Ya, belum jadi rumahnya. Atau dalam bentuk Corel Draw. Ya. Oke, ada yang tanyakan? Baik Pak, terima kasih. Saya Pak ini bertanya Pak. Silakan. Untuk roadmap bisa menjadi software developer, bagaimana ya Pak? Waduh, untuk menjadi software developer. Anda harus belajar. Kalau itu bisa dilihat dari itu sih kurikulumnya ya. Jadi Anda ingin bisa menjadi software developer, berarti Anda harus kalau dari mata kuliah ya. Kalau dari mata ini cuma bebas ya. Yang penting simple aja Pak, gitu Pak. Misalkan apa aja yang perlu dipelajari gitu Pak. Kayak misalkan kalau front end developer itu kan yang pertama internet dulu, terus HTML, CSS, JavaScript. Yes, kalau Anda sebenarnya ada macam-macam ya dalam pengembangan software ya. Ada front end sama back end ya. Jadi kalau jaringan ya kayak saya sendiri itu saya tidak paham tentang jaringan. Ya, jaringan komputer saya nggak paham sama sekali. Jadi jaringan itu ya Anda dapat di mata kuliah jaringan. Tapi yang penting adalah yang pertama ya Anda harus bisa bahasa pemrograman dasarnya. Ya, kalau pengembangan software ya software dari apa web Software developer Pak. Software. Ya, yang pertama bagi Anda itu fokusnya adalah jangan mempelajari jaringan dulu. Nanti ada bagian sendiri ya. Tergantung nanti Anda software itu harus pertama itu harus dasar bahasa pemrogramannya ya, variabel deklarasinya dan tipe-tipe variabelnya ya. Anda pahami dulu di teori dasar pemrograman. Dan itu yang berikutnya adalah pahami model pengembangan. Ya, model pengembangan software. Ini ya, harus Anda pahami model pengembangannya. Kira-kira ini nanti respondennya membutuhkannya seperti apa? Skala besar atau skala kecil ya. Jadi model pengembangannya harus paham. Setelah itu Anda juga harus tahu ya. Misal siklusnya ini ya, analisa kebutuhan. Ya, setelah itu harus paham juga bagaimana membuat rancangan ya. Bisa menggunakan storyboard atau backframe atau yang manapun ya. Aplikasi-aplikasi yang bisa membantu dalam pembuatan rancangan itu harus paham. Ya. Setelah itu yang berikutnya adalah bahasa pemrograman yang dibutuhkan. Kalau Anda memang fokusnya untuk software mobile, ya, sistem Android, berarti Anda harus memahami tentang sistem Android. Kalau Anda memang fokusnya dalam sistem desktop, berarti Anda harus memahami pemrograman pada desktop. Nah, kalau Anda bikin sistem web ya, kayak Telkom Apps ya. Telkom Apps itu kan sistem berbasis web. Ya, berarti Anda harus memahami tentang web juga PHP, ya.
Setelah itu bagaimana database juga harus paham. Jadi di ilmu komputer itu memang semuanya istilahnya apa ya, beririsan. Tapi nggak harus Anda mempelajari semuanya. Nggak harus Anda paham tentang semua jaringan. Keamanan jaringan nggak perlu. Sehingga Anda harus memahami sebuah harus punya tim. Ya, aku bisa dari pemrograman mobile. Ya, langsung temanmu ada yang paham tentang jaringan komputer, ya diangkat aja. Ada temanmu yang paham tentang pemrograman berbasis web, ya silakan diambil. Jadi intinya fokuslah aja pada satu yang Anda minati. Kalau Anda campur-campur, ya harapan saya kemungkinan juga ya kesulitan. Nah, kalau pemrograman web ya berarti Anda harus paham PHP dan teman-temannya. Kebanyakan perusahaan itu tidak ada, itu tidak hanya satu program yang harus dipahami. Kayak ada pemrograman itu harus paham bahasa Java, bahasa C++, atau bahasa yang lainnya. Kalau mobile ya biasanya ada teman saya juga S2, dia itu fokusnya pengembangan mobile tapi bukan untuk Android. Jadi dia itu selalu bikin sistem tentang Mac terus. Ya, Mac, ya Mac, Apple ya mas, Apple, Mac. Oke. Ya, jadi memang kita harus tahu teori dasarnya, setelah itu model pengembangannya, setelah itu bagaimana cara analisa keseluruhannya. Yang penting inilah ya, dari lingkup ini Anda harus paham. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Analisa komputer sampai implementasi metode, evaluasinya juga harus tahu ya. Ini butuh dilakukan apa, beta atau testing beta atau enggak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Nah, Dalam pembuatan perangkat lunak ini kan ada perangkat lunak yang sudah jadi di satu platform. Nah, untuk membuatnya ke multi platform atau cross platform itu apakah dirangka ulang atau bisa langsung dikonversi Pak? Kode pemrograman tersebut. saya bilang tadi, kalau kita merevisi atau memperbaiki, itu kadang kesulitan. Kesulitannya apa? Itu kalau memang bukan bahasa kita sendiri, itu kita harus mempelajari kodifikasinya. Setelah itu baru kita pahami variabel-variabel apa, baru kita revisi. Tapi kalau Anda itu memang buatan sendiri, ya enak kita bisa membuatnya, ya, atau merevisinya dengan baik, ya. Tapi kalau memang Anda misal, Anda anak baru, misal ini sudah ada sistem buatan tim yang lama, ya, tim yang baru melakukan revisi. Nah, kalau Anda memang bisa memahami dengan cepat, ya berarti Anda bisa memperbaiki ya, program orang lain. Tapi kalau enggak, ya berarti Anda harus terpaksa melakukan analisa kembali, ya, membuat yang baru. Tapi untuk melakukan konversi beda platform, ya, biasanya itu ada yang bisa membantu, ya, sebuah tools untuk mengkonversi. Tapi kadang itu beberapa fitur atau yang lainnya itu gagal di konversi atau error, ya. Itu biasanya sering terjadi seperti itu. Jadi ya macam-macam sarannya, ya. Anda bisa memperbaiki ulang yang sudah ada atau membuat ulang. Lebih mudah itu biasanya membuat ulang. Lebih mudah itu karena kita tidak perlu mempelajari kodenya orang. Tapi kalau memang buatan Anda sendiri, ya saran saya diperbaiki. Nah, biasanya kalau beda platform itu ada beberapa titik atau fitur yang hanya itu yang diubah. Nah, kayak misal kayak Philcom Apps, ya, atau yang di Android, yang mobile, ya, itu kan dia bikin baru, ya, yang punyanya baru dari itu apa? Gapura X. Ya, Gapura X itu kan juga baru. Dia bikin tampilan pengembangan softwarenya itu baru, tapi dia mengakses sistem yang sudah lama. Nah, jadi tampilannya belum ada itu model Gapura itu, baru ada tahun dulu.
kalau nggak salah tahun kemarin sih launching pas ulang tahun Brawijaya tahun kemarin. Jadi dia membuat di perangkat mobile sendiri, di website juga sendiri. Tapi ya sama yang diakses database yang sama, database-nya Brawijaya. Itu bikin baru itu ya. Kalau convert kayaknya pasti beda. Kalau kita lihat kan beda ya isiannya, karena masih diupdate gitu ya. Ini ada lagi satu pertanyaan lagi, kalau tidak ada sudah jam 12 ya. Oke, nanti mohon minggu ini ya, kalau bisa minggu ini lah. Soalnya 2 minggu lagi kita UTS ya. Jadi minggu ini kira-kira 1 jam kapan ya? Mendengar Anda ya. Kita akan mendiskusikan pekerjaan Anda ya. Diskusi aja curhat ya. Oke, ada lagi? Nah, mata kuliah ini mata kuliah curhat. Tapi ya tetaplah harus paham teorinya, karena nanti UTS luasnya pilihan Anda. Ya. Oke, kalau tidak ada ya saya ngambil berita acara dulu ya. Silakan tersenyum. Ya, kameranya belum nyala, tolong dinyalakan. Ini ada kan ketua kelasnya kan ya? Siap ya. Nanti diinfokan ya Pak, teman-teman bisanya Kamis. Hanya jam ini ya, mau 1, 2, 3, ayo. Iya. Nah, TTI enak ya, dapat yang pendidikan, dapat info. Oke, jika tidak ada, kita akan ketemu lagi dalam waktu dekat ini. Kemungkinan minggu depan kuis mungkin ya. Kuisnya cuma saya lah ya. Kurang lebih ya bikin kayak pengalaman. Kalau teori kan nanti diujikan di UTS. Nah, materi masuk di Rizky Fajar ya. Ini materi video. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih, Pak.